Mencekam, warga Palestina gempur Israel dengan balon api. Balon helium yang diisi dengan bahan pembakar itu diluncurkan dari jalur Gaza ke perbatasan Israel. Tim pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang ditimbulkan oleh balon itu. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran, tim menanggapi lusinan api di wilayah Israel Selatan. Serangan balon api itu diluncurkan sebagai penentangan atas penggusuran di Yerusalem, kota yang menjadi inti konflik Israel dan Palestina. Ketegangan terus meningkat di Yerusalem dan tepi barat selama bulan Ramadan ini akibat penggusuran yang dilakukan otoritas Israel di wilayah tersebut. Bentrokan antara warga Palestina dan kepolisian Israel itu terjadi hampir setiap malam di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Di lingkungan itu terdapat banyak warga Palestina yang menghadapi penggusuran. Sabtu lalu, warga Palestina di Yerusalem terlibat bentrok dengan aparat keamanan Israel yang menyerbu kompleks Masjidil Aqsa. Bentrokan terjadi setelah aparat keamanan Israel menutup jalan menuju Masjidil Aqsa. Hal itu menyebabkan warga Palestina tidak bisa melakukan i'tikaf di Masjid Al-Aqsa pada 10 malam terakhir Ramadan. Di sisi lain, mencekam, Palestina menembakkan puluhan roket ke Israel. Begini kondisinya. Militan Palestina di jalur Gaza menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel pada Sabtu 24 April 2021. Tindakan itu buntut dari bentrok antara warga Palestina dan kepolisian Israel di Yerusalem yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Militer Israel mengatakan baku tembak pada Sabtu kemarin itu memecah keheningan suasana sahur di wilayah perbatasan Israel-Gaza. Serangan itu cukup mengejutkan karena militer Israel tidak menduga akan ada sebuah eskalasi yang meluas. Militer Israel belum menerbitkan imbauan keamanan kepada masyarakat Israel yang tinggal di dekat perbatasan Palestina, namun mereka memprediksi kekerasan bakal berlanjut. Kepala Staf Angkatan Darat Israel Aviv Kohavi sampai menunda kunjungannya ke Washington pada Minggu 25 April 2021 gara-gara hal ini. Sebab dikhawatirkan serangan ini bakal meluas. Ketegangan telah meningkat di wilayah Yerusalem selama bulan puasa ini dibanding sebelumnya antara Israel dan juga Palestina. Sebelumnya pada Kamis 22 April 2021, aksi protes di sana berubah menjadi kekerasan. Beberapa demonstran di tanah dan ataupun ditahan dan ada pula yang terluka. Di sisi lain, Zionis gagal lagi, Suriah cegat serangan Israel di wilayah barat laut. Pertahanan udara Suriah mencegat serangan Israel di beberapa daerah di barat laut Suriah, termasuk kota pelabuhan Latakia di sepanjang pantai Mediterania. Serangan fajar Israel pada Rabu 5 Mei 2021 juga menyasar kota Haifa yang terletak di sebelah timur kota pelabuhan Latakia dan juga Mishaf di Provinsi Hama. Media pemerintah Suriah sebelumnya telah melaporkan beberapa ledakan di dekat kota Latakia yang didengar penduduk di seluruh kota itu dan sekitarnya. Namun pihak militer Israel belum berkomentar mengenai serangan tersebut. Suriah tidak memberikan keterangan rinci tentang korban, tetapi mengatakan sebuah pabrik plastik terkena serangan di kota Latakia. Sumber intelijen Barat juga mengatakan bahwa serangan itu terutama menargetkan pusat penelitian untuk mengembangkan senjata dan konvoi militer yang memindahkan rudal dari Lebanon ke Suriah. Sementara itu mereka juga mengontrol wilayah perbatasan Lebanon dan juga Suriah.
Israel mengatakan tujuannya adalah untuk mengakhiri kehadiran militer Iran di Suriah yang menurut sumber intelijen barat telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia ancam Israel dengan rudal dan konsekuensi bencana jika menyerang Suriah. Rusia bisa memasok Suriah dengan sistem rudal S-300 yang canggih dalam waktu dekat, sumber militer Rusia telah mengatakan kepada surat kabar Kommersant dan memperingatkan bahwa Israel akan menderita konsekuensi bencana jika menyerang sistem tersebut. Surat kabar harian itu mengatakan bahwa para ahli percaya Israel akan bereaksi negatif terhadap keputusan apapun untuk memasok rudal ke Suriah dan mungkin melakukan pengeboman daerah tempat mereka akan dikerahkan. Jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan roket di lokasi penempatan S-300, konsekuensinya akan menjadi bencana bagi semua pihak, kata sumber militer yang tidak disebutkan namanya tersebut. Seorang diplomat Rusia yang berbicara dengan Reuters tanpa menyebutkan nama mengatakan bahwa Israel telah meminta Moskow untuk tidak memasok militer Suriah dengan S-300. Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak berkomentar. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Kremlin belum memutuskan apakah akan mengirimkan rudal, tetapi tidak akan menjadikannya rahasia jika Rusia mengambil keputusan seperti itu. Awal pekan ini, Lavrov mengatakan bahwa serangan militer oleh Barat di Suriah telah menghilangkan kewajiban moral yang harus dimiliki Rusia. Kami harus menunggu untuk melihat keputusan spesifik apa yang akan diambil oleh para pemimpin Rusia dan perwakilan Suriah, kata TASS mengutip Lavrov. Mungkin tidak ada rahasia tentang ini dan itu semua bisa diumumkan jika sebuah keputusan diambil, tambahnya. Dia juga mengatakan sebelum serangan Amerika Serikat pada target Suriah, Rusia telah mengatakan kepada para pejabat Amerika Serikat bahwa wilayah Suriah mewakili garis merah untuk Moskow. Tindakan militer Amerika Serikat tersebut tidak melanggar garis itu, katanya. Sekarang kami tidak memiliki kewajiban moral. Kami tadinya memiliki kewajiban moral, kami telah berjanji untuk tidak melakukannya sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pikir atas permintaan mitra kami, tambahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia yakin Vladimir Putin tidak akan membiarkan konfrontasi bersenjata antara kedua negara. Rusia bisa memasok Suriah dengan sistem rudal S-300 yang canggih dalam waktu dekat, sumber militer Rusia telah mengatakan kepada surat kabar Kommersant dan memperingatkan bahwa Israel akan menderita konsekuensi bencana jika menyerang sistem tersebut. Surat kabar harian itu mengatakan bahwa para ahli percaya Israel akan bereaksi negatif terhadap keputusan apapun untuk memasok rudal ke Suriah dan mungkin melakukan pengeboman daerah tempat mereka akan dikerahkan. Jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan roket di lokasi penempatan S-300, konsekuensinya akan menjadi bencana bagi semua pihak, kata sumber militer yang tidak disebutkan namanya tersebut. Seorang diplomat Rusia yang berbicara dengan Reuters tanpa menyebutkan nama mengatakan bahwa Israel telah meminta Moskow untuk tidak memasok militer Suriah dengan S-300. Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak berkomentar. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Kremlin belum memutuskan apakah akan mengirimkan rudal, tetapi tidak akan menjadikannya rahasia jika Rusia mengambil keputusan seperti itu.